Shalom Bapak Ibu, selamat pagi sahabat Galilea dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur hari ini kita masih ada, Tuhan berikan kita kesempatan untuk menjalani hari ini. Percaya bahwa hari ini Tuhan sudah siapkan semua kebutuhan kita. Karena itu ambil waktu bersama Tuhan kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas hari ini. Tuhan berikan bagi kami, Engkau telah menjaga dan menyertai sepanjang petiduran malam yang telah berlalu. Dengan penuh kasih setia Engkau membangunkan kami di hari ini. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai seluruh aktivitas di sepanjang hari ini. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, memang sungguh ironis jika orang Kristen meninggalkan imannya dan berpaling kepada ilah-ilah. Kalau saudara periksa di 1 Tawarik 16 ayat 26, di sana dikatakan, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Dan di Mazmur 96 ayat 5 dikatakan, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Jadi perhatikan saudara, ilah bangsa-bangsa itu adalah berhala, dan ilah bangsa-bangsa adalah hampa. Hanya Allah Israel, itulah Allah yang benar, yang layak disembah. Karena itu sangat ironis jika ada orang Kristen meninggalkan imannya dan berpaling kepada Allah atau ilah-ilah itu. Mereka menukar Tuhan Yesus dengan jabatan, harta, kekayaan, ketenaran, jodoh, dan sebagainya. Sekian lama mengiringi Tuhan, masakan mereka tidak tahu tentang pengharapan yang terkandung di dalam Injil.
Kalau saudara baca Kisah Rasul 4 ayat 12, di sana dengan tegas dan jelas dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal, saudara. Hal ini seharusnya menjadi pengharapan yang kokoh bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin, saudara. Karena itu, kita tidak perlu takut dan khawatir akan hidup kita. Masalah, penderitaan, tantangan, dan cobaan hidup hendaknya tidak membuat kita menyerah dan putus asa. Kemudian berpaling dari Injil. Jangan, saudara. Tetapi justru kita harus tetap taat dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Karena dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Itu tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 18. Inilah pengharapan iman di dalam Kristus, yaitu kepastian kehidupan kekal. Karena kepastian hidup kekal itu ada di dalam Yesus Kristus, maka Injil harus terus diberitakan di seluruh penjuru bumi. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil, meski harus menghadapi penderitaan dan membawanya kepada penjara, bahkan ancaman nyawanya. Tapi dia terus memberitakan Injil. Rasul Paulus juga tidak pernah berhenti memberi semangat kepada Timotius dan Titus untuk kuat dan tidak setengah-setengah, tidak setengah hati dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan di dalam Titus pasal 2 ayat 15 bagian A dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Injil adalah berita tentang pengharapan kepastian kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Karena itu, jangan sekali-kali menolak Injil, apalagi melecehkannya. Kita akan menyesal di kemudian hari. Karena itu saudara, tetap berpegang teguh kepada Injil yang saudara sudah miliki, karena itu adalah firman yang memberikan kita kekuatan. Sebab dikatakan Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar hari ini untuk terus berpegang teguh di dalam Injil, sebab di dalam Injil ada pengharapan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, jemaat GCC, dan seluruh subscriber Galilea Network. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terpelihara di sepanjang hari ini saat kami beraktivitas. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada